Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Guru. Kita akan belajar tentang benua Asia. Baik, ada yang tahu benua Asia itu benua yang keberapa ya luas wilayahnya di antara dengan benua-benua yang lain? Ya, benua Asia adalah benua yang paling luas di antara benua-benua yang lainnya yang ada di dunia. Luas daripada benua Asia, luas dari benua Asia ini adalah sepertiga luas permukaan bumi. Jadi kalau bumi ini kemudian dibagi menjadi 3 bagian, nah sepertiganya ini itu milik daripada benua Asia. Sehingga luas bukan? Tentu saja, sehingga benua Asia disebut sebagai benua nomor 1 terluas di dunia. Luasnya itu kurang lebih 44.579.000 km persegi. Kemudian secara geografis, bagaimana letak benua Asia itu? Ya, benua Asia ini secara geografis memiliki batas-batas wilayah. Oke, mari kita belajar tentang letak geografis dari benua Asia. Yang pertama adalah batas sebelah utara. Sebelah utara ini berarti posnya ada di atas. Ya, sebelah utara ini benua Asia dibatasi oleh sebuah samudra. Nama samudranya adalah Samudra Arktik. Posisinya ada di kutub utara. Kemudian sebelah timur, ya sebelah timur ini benua Asia berbatasan dengan mana timur? Ya ini berbatasan dengan Selat Bering. Ya ini Selat Bering, sebuah laut kecil yang memisahkan antara apa ini? Ya, antara benua Amerika dengan benua Asia. Itu ada laut sempit atau laut kecil, kita sebut dengan Laut Bering. Maaf, Selat Bering. Kemudian sebelah timurnya juga berbatasan dengan Samudra Pasifik. Nah, ini Samudra Pasifik ya, yang memanjang ini ya, ini Samudra Pasifik. Kemudian sebelah selatan dari benua Asia itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Ini Samudra Hindia, posisinya ada di sebelah selatan. Selain Samudra Hindia, sebelah selatan juga berbatasan dengan Laut Arafura. Nah, itu laut yang memisahkan antara wilayah kawasan Indonesia, ini Indonesia, dengan benua Australia. Itu ada namanya Laut Arafura. Kemudian sebelah barat, ya, sebelah barat ini benua Asia berbatasan dengan pegunungan Ural. Mana pegunungan Ural ini? Nah, ini pegunungan Ural. Suatu pegunungan yang memisahkan antara kawasan dari benua Asia dengan benua Eropa itu dibatasi oleh pegunungan Ural. Selain pegunungan Ural, ada juga Laut Kaspia. Laut Kaspia ini posisinya dekat dengan wilayah Asia bagian tengah, kemudian juga dekat dengan wilayah kawasan Eropa bagian timur. Ini ada namanya Laut Kaspia. Kemudian juga dibatasi oleh Laut Merah. Jadi sebelah barat dari benua Asia ini dibatasi oleh Laut Merah. Laut Merah adalah laut yang memisahkan antara kawasan wilayah Saudi Arabia, kemudian juga dengan benua Afrika itu dibatasi oleh Laut Merah. Selain Laut Merah dan Laut Kaspia, ada juga yang namanya Laut Tengah. Nah, Laut Tengah ini adalah laut yang mempunyai nama lain yaitu Laut Mediterania. Posisinya ada di tengah-tengah antara benua Eropa, kemudian kawasan benua Asia di sebelah barat dan juga benua Afrika. Ini letak secara geografis.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang bentang alam dari benua Asia. Nah, benua Asia ini memiliki beberapa gunung besar ya. Salah satu gunung terbesar yang merupakan yang memiliki puncak tertinggi di dunia. Ada yang tahu? Ya, namanya adalah Mount Everest sebagai puncak tertinggi di dunia yang berada di kawasan pegunungan Himalaya. Ini Himalaya terletak pada negara Nepal. Ya, posisinya ada di sini. Ada di negara Nepal. Merupakan puncak tertinggi dari gunung yang ada di dunia. Selain itu ada dataran tinggi, ya, ada dataran tinggi yang bisa kita jumpai di wilayah benua Asia. Di antaranya ada dataran tinggi Dekan, ada di wilayah India. Kemudian juga ada dataran tinggi Tibet, berada di wilayah Cina, ya, di wilayah Cina. Nah, dataran tinggi Tibet di wilayah Cina ini merupakan dataran tertinggi dan terluas di Asia yang kemudian dikenal dengan sebutan atap dunia karena saking tingginya. Selain itu, beberapa sungai besar juga kita bisa jumpai di wilayah benua Asia ini. Di antaranya ada namanya Sungai Huanghe, ya, ada Sungai Huanghe. Sungai Huanghe ini adalah sungai yang berada di wilayah Cina. Selain Sungai Huanghe, ada juga Sungai Yangtze yang juga terletak di negara Cina. Kemudian di wilayah kawasan Asia Tenggara ada sungai yang cukup terkenal yang merupakan sungai terluas di wilayah Asia Tenggara. Apa itu? Ya, namanya Sungai Mekong ya. Sungai Mekong ini sungai besar yang melintasi beberapa negara di wilayah kawasan Asia Tenggara seperti wilayah Kamboja, kemudian Vietnam dan sebagainya. Kemudian juga ada sungai-sungai besar lainnya. Misalnya di wilayah India ini ada sungai yang namanya adalah Sungai Gangga, ya, ada di India. Kemudian juga ada Sungai Kapuas, ya, ada Kapuas itu ada di wilayah negara Indonesia. Ini terkait dengan bentang alamnya. Di benua Asia ini juga kalau kita melihat dari sisi sumber daya alamnya, ya, itu sangat banyak sekali. Salah satunya adalah di sektor pertanian. Nah, benua Asia ini memiliki banyak lahan yang sangat subur sehingga sangat cocok sekali untuk melakukan aktivitas kegiatan pertanian. Sektor pertanian di benua Asia ini didominasi beberapa kawasan atau wilayah, terutama wilayah kawasan Asia Tenggara ya, wilayah Asia Tenggara, kemudian juga wilayah Asia Selatan dan beberapa wilayah kawasan Asia Timur. Ini sektor pertaniannya sangat bagus dan sangat terkenal ya. Selain itu juga wilayah atau benua Asia ini juga termasuk beberapa negaranya adalah penghasil ikan terbesar di dunia. Di antaranya kawasan Asia Timur misalnya Jepang, ya Jepang. Jepang ini mana Jepang ya ini. Jepang ini termasuk negara yang penghasil ikan dalam jumlah yang besar juga. Kemudian juga ada Cina, kemudian ada India, ada Korea Selatan ini, kemudian ada Thailand, ya ini Thailand dan juga termasuk Indonesia sebagai beberapa negara yang mempunyai tingkat penghasil ikan terbesar di dunia. Dari sektor sumber daya manusia, umumnya kawasan atau negara-negara di benua Asia ini tergolong negara yang berkembang dan sangat kecil atau sedikit sekali negaranya yang termasuk negara-negara maju. Meskipun demikian, ya, kita bisa saksikan beberapa negara-negara maju di wilayah kawasan Asia, di antaranya adalah negara yang berada di wilayah Asia Timur. Itu kebanyakan termasuk negara-negara yang maju. Contohnya apa yuk? Ya, contohnya ada negara Jepang, kemudian ada negara Korea, kemudian juga ada negara Taiwan. Nah, ini Taiwan. Kemudian juga ada negara Cina sebagai contoh beberapa negara yang maju secara kualitas sumber daya manusia. Di wilayah Asia Tenggara juga ada loh yang termasuk negara dengan kualitas sumber daya manusia yang hebat. Ada yang tahu? Ya, salah satunya adalah
negara Singapura. Nah, ini Singapura ini negara kecil tapi memiliki kualitas sumber daya manusia yang luar biasa. Kemudian selain itu dari suku bangsa ya, mayoritas benua Asia ini adalah mempunyai suku bangsa atau ras yang kita kenal dengan yang namanya ras Mongoloid. Nah, ras Mongoloid ini banyak mendiami di wilayah Asia bagian timur. Ciri-ciri ras Mongoloid itu apa? Satu, diantaranya mempunyai kulit berwarna kuning, sawo matang. Kemudian mempunyai mata sipit. Kemudian bertubuh kecil, berhidung pesek, ya. Itu diantara beberapa ciri dari ras Mongoloid. Nah, kita bisa saksikan ciri-ciri itu banyak kita jumpai di beberapa wilayah atau negara yang berada di kawasan Asia Timur. Contohnya misalnya orang Cina ya, kemudian orang Jepang, ada juga orang Korea dan orang Taiwan. Itu adalah dari ras Mongoloid yang merupakan ras terbesar yang mendominasi dari benua Asia. Tentunya juga ada etnis yang lainnya. Baiklah, yang paling akhir kita akan membahas tentang pembagian secara wilayah dari kawasan dari benua Asia. Nah, benua Asia ini kan besar ya. Nah, benua Asia ini dibagi menjadi 5 kawasan. Yang pertama ada namanya kawasan Asia Timur. Nih, kawasan Asia Timur. Asia Timur ini beberapa contoh negaranya ya, beberapa negaranya misalnya Jepang, kemudian juga ada Korea, ada Taiwan, kemudian ada Mongolia dan ada RRC atau Cina. Ini beberapa contoh negara yang masuk dalam wilayah benua Asia bagian timur. Mayoritas negaranya adalah negara-negara maju. Kemudian kita beralih ada kawasan Asia bagian tengah. Nah, ini kawasan Asia bagian tengah ini mempunyai ciri khas yaitu negaranya itu mempunyai nama yang berakhiran dengan huruf tan. Contohnya ya, negara-negara di wilayah Asia Tengah itu ada Kazakhstan, kemudian ada Uzbekistan, ada Kyrgyzstan, kemudian Turkistan ya, dan masih banyak yang lain, sehingga mempunyai ciri yang agak mudah kita identifikasi. Oh, negara-negara ini pasti ada di wilayah Asia bagian tengah karena mempunyai ciri khas yaitu ada huruf tannya di belakang. Kemudian pembagian kawasan berikutnya adalah kawasan Asia bagian barat. Nah, kawasan barat ini kita kenal dengan kawasan Timur Tengah. Beberapa contoh negaranya ya, diantaranya ada Arab Saudi, kemudian ada Irak, ada Iran, ya, kemudian ada Syria, ada Oman, ya, ada Yaman dan sebagainya. Itu beberapa contoh negara di wilayah kawasan Asia bagian barat. Selanjutnya ada kawasan Asia bagian selatan. Nah, ini ya, kawasan bagian selatan ini beberapa contoh negaranya ada Nepal tadi yang mempunyai pegunungan Himalaya, kemudian ada India, kemudian ada Sri Lanka, ya, negara dengan satu daratan kecil, ada di posisinya ada di sebelah selatan daripada negara India. Kemudian juga ada Maladewa dan beberapa contoh negara yang lain. Ini ada di kawasan Asia bagian selatan. Selanjutnya ada kawasan Asia bagian mana ya? Iya, Asia Tenggara yang kita kenal dengan sebutan wilayah ASEAN. Association of Southeast Asian Nations, sebuah perkumpulan dari beberapa negara yang tergabung dalam wilayah Asia Tenggara. Saat ini ada kurang lebih 10 negara yang masuk di situ. Ada negara kita, negara tercinta, negara Indonesia, kemudian ada Malaysia, ada Brunei, ada Singapura, kemudian juga ada Filipina, terus ada Kamboja, Vietnam, Thailand, Laos, kemudian ada Malaysia tadi ya sudah ya. Kemudian juga ada Myanmar. Ini beberapa negara yang masuk dalam wilayah kawasan Asia Tenggara yang kita kenal dengan apa? Dengan
negara kawasan wilayah ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Baik, itu yang bisa Bapak sampaikan, jelaskan terkait dengan benua Asia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.